warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberi kita kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi, junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang bertema atau berjudul cara mengabulkan doa kita. Semua orang tahu bahwa doa adalah sebuah permohonan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang pasti mempunyai keinginan dan semua orang pasti ingin doanya terwujud. Tapi jika seseorang hanya meminta-minta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berusaha untuk mendapatkannya dengan usaha kita sendiri terlebih dahulu, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Misalnya seperti seseorang hanya berdoa untuk mendapatkan rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sebuah usaha dari dirinya sendiri, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Hadirin sekalian, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, saya mengajak kalian untuk berdoa dan berusaha untuk mendapatkannya dengan banyak berzikir dan beribadah agar doa kita terkabul. Demikian dari dakwah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya informasinya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Mataram dan teman-teman yang saya banggakan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat Allah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berceramah singkat tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan mulia ini kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah karena amalnya atau pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satunya yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar, keberkahan, dan ketenangan jiwa. Demikian ceramah singkat saya tentang pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Jadikanlah bulan ini sebagai waktu penghapus dosa dan penambah pahala. Sekian, semoga
Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kelebihan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Mataram, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Judul kultum atau ceramah saya hari ini adalah syukur dan sabar dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah yang penuh ampunan, penuh kesabaran dan rasa syukur. Karena bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran dan pahala-pahalanya dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan penuh kesabaran kita disuruh tidak memakan dan tidak meminum. Kita harus sabar supaya kita tahu apa yang dirasakan oleh orang miskin. Bulan Ramadan kita harus bersyukur karena tidak ditemukan oleh bulan suci Ramadan karena umur itu hanya Allah yang tahu. Mungkin kita tidak dipertemukan oleh Allah bulan suci Ramadan tahun depan. Hadis tersebut meriwayatkan, wa nabluukum bisyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, wahai manusia kalian akan diuji dengan nasib buruk untuk mengujikan kepada kalian kelak pasti akan dikembali. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang insya Allah mulia ini. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah yang bertema puasa Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya mukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu yang agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat-syariat Islam.
Adapun ketentuan berpuasa. 1. Syarat wajib berpuasa adalah berakal, balik, dan mampu berpuasa. Syarat-syarat sahnya puasa: beragama Islam, mumayyiz, suci dari darah dan nifas, dan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa: makan dan minum, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, dan gila atau sakit. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa: berdoa ketika berbuka puasa, memperbanyak sedekah, sholat malam termasuk sholat tarawih. Demikian dari ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat Allah kita semua bisa diberikan kesehatan untuk berada di dunia. Serta juga kita hantarkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa yang mengabarkan keselamatan yang telah dilakukan. Jadi tujuan dirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan ceramah yang berjudul di antara kedudukan doa dan keutamaan doa. Berdoa adalah ibadah. Dalam hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan memperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. PS Ghafir ayat 60. Keutamaan doa. Berdoa merupakan salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya tauhid yang hakiki sebagai alat untuk mendapat keselamatan dan keberuntungan. Sebab orang yang memanfaatkan doa dan memanjatkan doa dan permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tulus ikhlas dalam melaksanakannya, berarti dia telah memantapkan salah satu aspek tauhid, yaitu berdoa sebagai ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Orang yang berdoa akan merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kepadanya. Karena dibalik bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memanggil namanya dan memanjatkan doa kepadanya adalah kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Doa bisa menolak qadar dan qadar yang buruk, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak bisa menolak qadar kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebajikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan perkataan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.